Halo, selamat datang di channel Agung Toyota. Kali ini bersama saya Wicak Wisesa. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan quick review produk terbaru dari Toyota, yakni Land Cruiser 300 tipe GR Sport. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk terus update video-video terbaru dari kami. LC300 ini merupakan full model change dari generasi sebelumnya, yakni LC200. Jadi kalau kita lihat dari segi tampilan, struktur bodi maupun fitur-fitur, generasi ini jauh lebih modern serta lebih canggih. Baik, kita langsung saja bahas di bagian depannya, mulai dari kap mesin. Nah, desain kap mesin ini sebenarnya hampir serupa dengan generasi sebelumnya LC200, yang mana kita bisa lihat terdapat dua buah gundukan yang masih tetap mengedepankan sisi ketangguhan maupun sporty. Dan yang nggak kalah pentingnya di sini adalah sesuatu yang ada di balik kap mesin ini. Di bawah kap mesin ini terdapat mesin V6 berkapasitas mesin 3346 cc yang bisa menghasilkan tenaga 305 PS pada 4000 rpm, serta torsi yang dihasilkan sebesar 705 Nm di rentan 1600 sampai 2600 rpm. Dan sudah tentunya angka tersebut merupakan angka yang sangat capable untuk LC300 ini jika digunakan di segala medan, mulai dari jalan raya sampai ke jalan off-road sekalipun. Oke, kita lanjut di bagian depan LC300, mulai dari desain grillnya. Di sini terdapat banyak sekali lubang kisi-kisi yang cukup besar, serta khusus untuk varian GRS, di sini terdapat tulisan Toyota dengan font yang cukup besar yang mengingatkan kita pada desain-desain Land Cruiser sebelumnya. Kemudian di sini juga terdapat emblem GR yang menandakan bahwa ini adalah tipe GR. Dan kemudian yang paling penting lagi di sini adalah untuk bagian depan sebuah kendaraan adalah lampu utamanya. Untuk LC300, lampu utamanya kini sudah berdesain lebih modern serta sudah terdapat fitur yang canggih, yakni New Adaptive Headlamp System, yang mana kalau kita lihat di bagian dalam terdapat 3 buah lampu proyektor berdesain square serta ditambahkan lampu DRL yang menyatu dengan lampu sein yang tentunya juga memiliki fitur modern seperti sequential system. Nah, khusus bagi pecinta off-roader sejati yang suka bermain lumpur, tidak usah khawatir menggunakan LC300 ini karena kondisi kancah lampu utama dari LC300 ini akan tetap terjaga kebersihannya dari lumpur maupun dari debu. Karena LC300 ini sudah memiliki fitur yang namanya headlamp washer, yang berfungsi untuk membersihkan kaca lampu depan dengan menyemprotkan air bertekanan sehingga kondisi lampu utama LC300 ini tetap bersih. Senada dengan bagian depan, bagian samping bodi LC300 ini masih kental dengan nuansa sporty dan tangguh. Ini kita bisa lihat dari desain fender depan yang lebar dipadukan dengan list fender yang berwarna hitam dan sangat sporty. Oke, kita sekarang beralih pada sektor kaki-kaki. Nah, di sini kita bisa lihat secara dimensi roda LC300 ini berukuran sangat besar, dan khusus untuk varian GR terdapat velg berukuran 18 inci dibalut dengan ban berukuran 265/65 yang mana masih tetap nyaman digunakan saat berkendara. Nah, untuk mendukung kestabilan dan kenyamanan berkendara, Toyota LC300 ini sudah mengadopsi struktur bodi yang terbaru, yakni New TNGA F, serta didukung dengan suspensi yang canggih yang dinamakan dengan Electric Kinetic Dynamic Suspension System, yang mana akan tetap memberikan tingkat kenyamanan pada level yang tertinggi walaupun digunakan pada medan-medan yang rusak sekalipun. Baik, selanjutnya kita beralih ke bagian samping. Di sini terdapat emblem GR sama seperti yang di depan. Kemudian di sini terdapat spion yang berukuran sangat besar, seimbang dengan dimensi LC300 yang besar juga. Dan untuk spion ini sudah terdapat fitur-fitur yang sangat canggih. Salah satunya adalah fitur BSM, Blind Spot Monitoring, yang
merupakan fitur canggih yang bisa memberikan sebuah indikator kepada driver ketika ada kendaraan yang hendak mendahului kita. Dan kemudian ada satu lagi fitur yang namanya paddle lamp yang berfungsi untuk memberikan penerangan pada areal samping LC300 ini, sehingga penumpang maupun driver akan sangat nyaman ketika masuk ke dalam kabin. Nah, berbicara akses ke dalam kabin, di sini juga sudah dilengkapi dengan footstep yang kokoh berwarna hitam, serta di sini juga sudah terdapat door handle berbentuk grip, dan handle pintu ini juga sudah terdapat fitur canggih berupa smart entry, jadi penumpang maupun driver tidak usah repot-repot lagi mengambil remote, cukup tinggal masukkan jari saja, pintu bisa secara otomatis terkunci dan terbuka. Baik, kita sekarang sudah berada di bagian belakang kendaraan, dan di sini kita bisa lihat sendiri secara desain belakang LC300 ini tidak kalah agresifnya dibandingkan dengan bagian depan. Nah, di sini kita bisa lihat desain spoiler atasnya yang sangat cantik, serta dipadukan dengan lampu head mount stopping lamp di sini. Dan di sini kita bisa lihat dimensi kaca belakang yang cukup besar, sehingga bertujuan untuk meningkatkan visibilitas bagi penumpang maupun driver. Nah, kemudian di kaca belakang juga sudah terdapat defogger serta wiper. Dan kemudian di sini terdapat logo Toyota yang cukup besar yang dilapisi bahan semacam kaca yang memberikan kesan mewah, serta ada tulisan Land Cruiser berwarna hitam doff. Dan kemudian di sini terdapat lampu belakang yang memiliki desain yang lebih modern, serta sudah menggunakan bohlam LED dan dipadukan dengan lampu sen yang sudah menggunakan fitur sequential. Nah, di bagian bumper bawah di sini sudah dilapisi bahan berwarna hitam yang memberikan semacam lapisan untuk menghindari ketika kita meletakkan barang di bagian bagasi, kita tidak usah khawatir bumper kita bisa terkena baret. Serta di sini juga sudah dilengkapi 4 buah sensor parkir untuk memberikan kenyamanan pada saat parkir. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawahnya di sini terdapat 2 reflektor untuk memberikan visibilitas bagi pengendara yang ada di belakang, khususnya pada malam hari. Kemudian untuk pengoperasian buka tutup pintu belakangnya sudah diatur secara elektrik, bisa dioperasikan melalui remote, kemudian di pintunya langsung, serta di bagian driver. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat terdapat 2 buah tombol, yang pertama untuk menutup, yang kedua untuk menutup sekaligus mengunci. Nah, di sini kita bisa lihat dimensi bagasi belakang yang cukup luas, apalagi kalau kursi baris ketiga ini dilipat secara penuh. Dan yang lebih canggihnya lagi, untuk pengoperasian penglipatan kursi baris ketiga ini dilakukan secara elektrik. Nah, sekarang saya sudah berada di posisi driver dan wow, aura futuristik sudah terasa di bagian kabin depan LC300 ini, ditandai dengan desain dashboard depan yang sangat mewah dan futuristik. Kemudian di sini juga terdapat banyak sekali tombol-tombol, mulai dari door trim, setir, kemudian di bagian tengah konsol, yang menandakan pastinya LC300 ini kaya dengan fitur. Baik, selanjutnya kalau kita lihat di sini desain dari setirnya berupa 3 spoke, lengkap dengan beberapa tombol di sini, mulai dari pengaturan MID, audio, serta pengaturan dari sistem keselamatan Toyota Safety Sense. Di sini juga dibalut dengan bahan kulit yang sangat mewah dan lembut, serta dipadukan dengan panel kayu yang bertekstur sehingga terkesan sangat mewah. Dan kemudian untuk pengaturan setir, mulai dari pengaturan tinggi rendah sampai maju mundur, sudah dilakukan secara otomatis dengan menekan tombol yang ada di sebelah kiri setir.
Kemudian kita beralih di bagian tengah, senada dengan bagian setir maupun door trim. Di sini juga sudah terdapat panel kayu berwarna gelap, serta pengaturan tombol AC di sini cukup lengkap, 4 zona. Jadi secara temperatur di masing-masing zona bisa diatur secara mandiri. Dan selanjutnya untuk ukuran layar head unit LC300 ini berukuran sangat lebar dan mudah dioperasikan. Karena pengoperasiannya bisa dilakukan dengan dua sisi, baik dari sisi driver maupun sisi passenger. Dan menu-menunya pun ditampilkan secara mudah dan gampang dipahami, mulai dari pengaturan map serta pengaturan AC-nya pun bisa dioperasikan melalui layar head unit. Nah, sekarang saya berada di posisi baris kedua dan aura kemewahan masih tetap terasa di sini, dilihat dari terdapatnya dua buah monitor yang berukuran sangat besar yang membanjakan penumpang di baris kedua maupun di baris ketiga. Dan kemudian di sini di bagian tengah sudah terdapat berbagai macam pengaturan untuk mengatur sirkulasi AC, serta pengaturannya pun juga bisa diatur secara berbeda di dua sisi. Dan kemudian di sini juga sudah terdapat berbagai macam port, mulai dari USB-C sebanyak 2 buah, kemudian ada port HDMI juga di sini, dan satu port 12 volt. Nah, kemudian untuk posisi duduk yang saya rasakan cukup nyaman, paha tersangga dengan baik, kemudian legroom yang tersisa cukup luas, dan kesimpulannya kalau misalkan Anda duduk di kursi baris kedua ini, Anda akan merasakan tingkat kenyamanan yang cukup baik. Nah, untuk posisi baris ketiga yang saya rasakan ini cukup nyaman, apalagi pengaturan kursinya bisa dilakukan secara elektrik, jadi cukup canggih. Serta di bagian sini terdapat 2 buah cup holder, kemudian di sebelah sini juga sudah terdapat port USB tipe C, sehingga penumpang baris ketiga tidak perlu khawatir lagi baterai smartphone-nya kehabisan. Dan di bagian atas ini sudah terdapat kisi-kisi AC yang memberikan kenyamanan yang ekstra bagi penumpang baris ketiga. Baik, sekian dulu quick review dari produk LC300 varian GR Sport. Dan bagi kawan Toyota yang ingin tahu lebih dalam lagi terkait produk ini, kawan Toyota bisa datang langsung di dealer-dealer Agung Toyota terdekat di kota Anda. Dan satu lagi, jangan lupa kunjungi website kami di www.agungtoyota.co.id. Sampai jumpa.